Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau mengatur segala yang ada di langit dan di bumi. Maka dengarkanlah dengan rela permohonan-permohonan umat-Mu dan berilah damai-Mu bagi kami pada zaman ini. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus, dimuliakanlah Tuhan. Mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu, di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru." Ia berkata-kata dengan kuasa, roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya. Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil Markus bab 1 ayat 21-28 mengisahkan Yesus yang mengajar di sinagoga di Kapernaum. Orang-orang takjub karena pengajarannya penuh kuasa, berbeda dari para ahli Taurat. Kuasanya terlihat lebih nyata ketika ia mengusir roh jahat dari seorang yang kerasukan. Roh jahat itu mengenali Yesus sebagai yang kudus dari Allah. Melalui tindakan ini, Yesus menunjukkan kuasanya bukan hanya atas ajaran, tetapi juga atas kejahatan dan dosa. Bacaan ini menegaskan bahwa Yesus datang membawa pembebasan bagi manusia dari segala bentuk perbudakan, termasuk kuasa kegelapan atau kejahatan. Yesus mengajar dengan otoritas, dan hal ini mengejutkan banyak orang. Berbeda dengan para ahli Taurat yang sering mengutip tradisi atau pendapat lain, Yesus berbicara dengan kuasa yang berasal dari dirinya sendiri. Kuasa ini adalah tanda bahwa Yesus bukan sekedar pengajar biasa, tetapi ia adalah putra Allah yang datang untuk mewartakan kerajaan surga, kerajaan kasih, pengampunan, dan penyelamatan. Kuasa pengajarannya mengubah cara berpikir dan hidup orang-orang, membawa terang di tengah kegelapan hukum yang kaku dan penuh dengan beban. Saat Yesus mengusir roh jahat, ia menunjukkan bahwa kuasa Allah jauh melampaui kuasa kegelapan. Kehadiran Yesus di dunia bukan hanya untuk menyampaikan ajaran moral, tetapi untuk membebaskan manusia dari kuasa dosa. Roh jahat itu tahu siapa Yesus, tetapi kejahatan tidak bisa melawan kehendak Allah. Peristiwa ini mengingatkan kita bahwa iman kepada Yesus adalah sumber kekuatan untuk melawan kegelapan dalam hidup kita. Bacaan ini juga mengundang kita untuk melihat kuasa sabda Allah dalam kehidupan sehari-hari. Sabda Allah bukan sekedar kata-kata, tetapi memiliki kuasa untuk menyembuhkan, membebaskan, dan memberikan pengharapan. Sama seperti orang-orang yang terpesona oleh pengajaran Yesus, kita pun dipanggil untuk membuka hati dan membiarkan firman-Nya bekerja dalam hidup kita.
Namun, seringkali kita seperti orang kerasukan dalam bacaan ini, terikat oleh dosa, rasa takut, dan penuh keraguan. Yesus ingin membebaskan kita dari semua itu. Ia tidak hanya peduli pada keselamatan jiwa kita, tetapi juga pada kebebasan kita dari segala beban yang menghalangi kita untuk hidup dalam damai. Roh jahat yang mengakui Yesus sebagai yang kudus dari Allah menunjukkan bahwa mengenal Yesus saja tidak cukup. Kita harus memiliki relasi pribadi dengannya, percaya kepadanya, dan hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Roh jahat mengenal Yesus tetapi mereka tetap menolaknya. Sebagai murid-murid Kristus, kita dipanggil untuk lebih dari sekedar mengenal nama Yesus. Kita dipanggil untuk percaya dan menyerahkan hidup kita kepadanya dengan penuh keyakinan. Saudara-saudari yang terkasih, kita saat ini diingatkan bahwa Yesus adalah sumber kuasa dan pembebasan dalam hidup kita. Dalam dunia yang penuh dengan tantangan dan godaan, kita sering merasa terbelenggu oleh berbagai bentuk dosa, kecemasan, keputusasaan, dan masalah atau persoalan lain yang menghantui dan membelenggu kita. Namun, Yesus hadir untuk membebaskan kita dan memberi kita hidup yang penuh sukacita dan pengharapan. Mari kita buka hati untuk sabdanya dan biarkan kuasanya mengubah hidup kita. Sebagai umat beriman, kita diajak untuk membawa terang Kristus ke dalam kehidupan sehari-hari. Ketika menghadapi kesulitan atau kegelapan, ingatlah bahwa Yesus yang kita percaya adalah Tuhan yang berkuasa atas segalanya. Jadilah saksinya dengan hidup dalam kasih kebenaran dan keberanian untuk melawan kejahatan. Seperti orang-orang di sinagoga yang menyaksikan kuasa Yesus, mari kita membawa pengalaman iman kita kepada orang lain, sehingga hidup kita menjadi pewartaan nyata akan kuasa dan kasih-Nya yang maha dahsyat, yang luar biasa. Ya Bapa, buatlah kami mampu mengusir segala pengaruh setan dalam hidup kami dan dengan tegas mengikuti panggilan-Mu. Kami mohon tambahkanlah iman kami untuk mengetahui bahwa dosa sebesar apapun tidak akan mengalahkan besarnya rahmat dan pengampunan-Mu bagi kami. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin.